Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa hadir di masjid ini, di majlis ilmu ini, untuk kita bersama-sama menuntut ilmu, terutama mempelajari tafsir ayat-ayat Al-Qur'anil Karim. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keutamaan-keutamaan dari menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu. Tentunya jika kita ikhlas di dalam melaksanakannya. Dan kita masih berada di bulan Sya'ban, ya, di penghujung bulan Sya'ban. Maka kita senantiasa mengupayakan untuk memperbanyak amal-amal kebaikan, karena di bulan Sya'ban itu amal-amal diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, ketika Nabi menyebutkan tentang bulan Sya'ban, di dalamnya beliau bersabda, fihi turfa'u al-a'malu ila rabbil alamin. Di bulan Sya'ban itu diangkatlah, dilaporkanlah amal-amal kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, alhamdulillah, termasuk ikhtiar kita di bulan Sya'ban pada kesempatan kali ini, kita melakukan amal baik, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hadirnya kita di masjid ini untuk melaksanakan sholat, terutama sholat fardu, dan sekaligus hadir di majlis ilmu ini, di mana kita thalabul ilmi, ya, ini merupakan amal kebaikan, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang kita pelajari adalah ayat-ayat Al-Quran, di mana Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas surah Ali Imran. Sejumlah ayat-ayat yang kita bahas dan masih akan kita bahas insyaallah berkaitan dengan perang Badar dan perang Uhud yang dilakukan dan dialami oleh Nabi SAW beserta para sahabat beliau. Di dalamnya banyak sekali ibrah, pelajaran dan hikmah yang dapat kita petik, ya, dan juga terangkum di dalam sejumlah ayat-ayat yang kita pelajari ini. Selanjutnya di ayat 162 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhatin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir.
Maka apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah itu sama dengan orang yang kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya di neraka jahanam, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Memperbandingkan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir, yang kemudian mereka dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pertempuran, dalam kancah peperangan. Golongan orang-orang mukmin, mereka membela Allah dan Rasul-Nya. Golongan orang-orang kafir, mereka membela Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah dan juga tentu syaitan. Maka sekalipun mereka, dua kelompok tersebut mendapatkan resiko yang sama dalam peperangan, ya, mendapatkan beratnya peperangan, mendapatkan luka-luka dan sebagainya dari resiko-resiko peperangan, tetapi tentunya nilainya di hadapan Allah jauh berbeda. Maka Allah mengatakan, dan ini adalah semacam istifham inkari, jadi pertanyaan yang tidak perlu dijawab, tetapi penegasan tentang adanya perbedaan yang sangat mencolok antara Hizbullah dan Hizbus Syaitan, antara golongan yang membela agama Allah dengan golongan yang membela syaitan. Ya, golongan yang mengikuti keridhaan Allah dan golongan yang mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya mereka dalam peperangan tidak mati, ya, apa yang mereka dapatkan? Kalau misalnya kemenangan dari kalangan orang-orang kafir, mereka hanya mendapatkan kenikmatan sejenak dan secuil dari kenikmatan dunia, mungkin berupa harta rampasan perang. Tapi jika mereka terus dalam kekafirannya, maka di akhirat mereka ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Adapun orang-orang mukmin, jika mereka menang dalam peperangan, ya, dan mereka juga selamat tidak terbunuh, maka mereka mendapatkan ganjaran yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mendapatkan ghanimah sebagai rizki, secuil rizki dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Dan seandainya mereka dalam peperangan itu terbunuh, maka mereka gugur sebagai syuhada dan Allah memberikan keistimewaan kepada para syuhada, ya, terutama di akhirat kelak. Itu nanti akan kita sebutkan tentang keutamaan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah dalam peperangan membela agama Allah Subhanahu wa taala, li'ilai kalimatillah, dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Ya. Kemudian di ayat 163, hum darajatun indallah wallahu basirum bima ya'malun. Mereka itu bertingkat-tingkat kedudukannya di sisi Allah, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Ya, bertingkat-tingkat kedudukannya di sisi Allah dari kalangan hamba-hamba Allah yang beriman, dan bertingkat-tingkat juga kedudukannya, ya, di sisi Allah atau kehinaannya di sisi Allah dari kalangan orang-orang kafir. Ya. Jadi orang-orang mukmin pun bertingkat-tingkat, ya. Sekalipun mereka bersama-sama berjihad memperjuangkan agama Allah, tapi bertingkat-tingkat mereka di sisi Allah. Tergantung dari derajat keikhlasannya, tergantung dari derajat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ketika mereka ditempatkan di sorga, ya ada yang sama satu level, ada yang beda, karena sorga juga bertingkat-tingkat.
Ya, seiring dengan tingkatan iman dan ketakwaannya. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 69 ya. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu bersama orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, solihin. Dan mereka itu sebaik-baik teman. Nah, Allah menyebut tingkatan ya, di antara hamba-hamba Allah. Nabiyun itu paling tinggi. Dan tentu mafhumnya Rasul atau Rusul itu di atasnya para nabi. Kemudian di bawahnya lagi Siddiqin. Siddiqin. Dari umat ini Siddiqin adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan dari kalangan wanita putrinya sendiri yaitu Aisyah As-Siddiqah. Sudah mencapai derajat Siddiq yang senantiasa membenarkan apa saja yang disampaikan dibawa oleh Rasulullah SAW dalam tingkatan yang tinggi, As-Siddiqin. Ya. Kemudian di bawahnya lagi Asy-Syuhada, orang-orang yang gugur sebagai syahid dalam medan perang dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang di bawahnya As-Salihin, orang-orang yang soleh. Maka juga atas keadilan Allah Subhanahu wa taala Allah menempatkan mereka di sorga, tapi sorga bertingkat-tingkat. Nah, kita berusaha untuk bisa berada nanti di sorga yang paling tinggi, sorga Firdaus. Apalagi bertetangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jangan kita bercita-cita saya masuk surga yang paling rendah sajalah gitu. Kalau dapat rendah saja tidak, malah tidak ada lagi setelah itu. Kita bercita-cita ya surga, mintalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mintalah kepada Allah surga Firdaus malah. Jangan meminta yang rendah. Ya Allah, masukkanlah saya ke dalam surga sekalipun yang paling rendah. Ya, kenapa begitu doanya? Minta kepada Allah itu surga yang paling istimewa, surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Bersama para rasul, para nabi, ya, para syahid atau syuhada. Karena hakikatnya seseorang masuk surga bukan semata-mata karena amal solehnya, tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau memohon ya sekalian memohonlah surga Firdaus. Nah, jadi di antara orang-orang mukmin sendiri ya bertingkat-tingkat. Oleh karenanya kita di dalam beramal saja, beramal soleh itu juga bertingkat-tingkat. Walaupun amal yang dilakukan sama, tapi bisa jadi nilai pahalanya tidak sama. Karena ya dipengaruhi oleh tingginya ilmu, kedalaman ilmu seseorang, ma'rifat seseorang, keikhlasannya yang tinggi, ya, kehusuannya yang tinggi, itu menjadi sebab ya pahala pun menjadi besar. Makanya kata Nabi SAW, orang yang sholat saja sekalipun sholatnya sama ya, pahalanya berbeda-beda. Ada yang dapat 1/10-nya, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, dan ada yang utuh. Ya. Nah itu orang sholat sama sholatnya. Bahkan mungkin dalam satu tempat yang sama, di masjid yang sama, di waktu sholat yang sama, ya, berjamaah, berdampingan. Tapi nilai sholatnya, ganjarannya di sisi Allah berbeda-beda. Ya, orang mukmin pun bertingkat-tingkat. Nah, demikian juga orang-orang kafir bertingkat-tingkat. Ya.
Tentu kafir harbi dengan kafir dhimmi, ya, siksaan yang Allah sediakan lebih keras kepada kafir harbi yang memerangi kaum muslimin. Ya. Nah, kita tahu Abu Thalib, ya, itu kan kafir, ya, wafat dalam keadaan kufur, syirik. Nah, tetapi kan disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Allah angkat dari dasar neraka ke permukaannya, tapi tidak dikeluarkan dari neraka karena dia tidak punya iman, dia tidak bertauhid. Tapi diringankan siksaannya, dan kata Nabi itulah seringan-ringan siksaan dari penghuni neraka yang dialami oleh Abu Thalib. Itu pun diberikan kepada Abu Thalib 2 sandal dari api neraka, dan ketika diinjak, dikenakan, maka menggelegaklah otaknya Abu Thalib. Itu adalah siksaan penghuni neraka yang paling ringan. Kalaulah siksaan penghuni neraka yang paling ringan seperti itu gambarannya, bagaimana kalau yang paling berat siksaannya? Kalaulah Abu Thalib yang Allah tempatkan di permukaan neraka seperti itu siksaannya, lalu bagaimana yang ditempatkan di keraknya neraka? Sebagaimana Allah mengancam kepada orang-orang munafik, i'tiqadi, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik, munafik i'tiqadi, sejatinya dia kafir, tapi berpura-pura muslim, berpura-pura mukmin. Maka Allah tempatkan siksaannya di darkil asfal minan nar, di keraknya, di neraka yang dasar sekali, yang paling bawah. Ya. Yeah. Jadi orang-orang kafir juga bertingkat-tingkat keparahannya, siksaannya. Fir'aun dengan bala tentaranya tentu lebih parah Fir'aun kekafirannya, dan siksaannya lebih berat tentunya. Itu menunjukkan kemahaadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kita berusaha, ya, untuk menjadi orang mukmin dalam level yang tinggi, dalam derajat yang tinggi, ya. Kita berikhtiar, berusaha, dan ya tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah menyatakan, hum darajatun indallah. Mereka semua itu berada pada peringkat-peringkat yang berbeda-beda di sisi Allah. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka lakukan. Ya, amal yang mereka lakukan, baik amal hati maupun amal al-jawari, anggota badan. Tidak ada yang tersembunyi dari ilmu dan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian di ayat selanjutnya, ayat 164, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah menganugerahkan kepada orang-orang mukmin ketika Dia mengutus seorang rasul, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri. Ya kan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama diutus, ya, terutama kepada penduduk Mekah. Itu adalah kabilahnya beliau, di antaranya kaum Quraisy. Dan beliau adalah termasuk dari kabilah Quraisy. Yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quran. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Maksudnya mengajarkan kepada mereka ajaran Islam yang mensucikan jiwa mereka. Karena di dalam Islam ada materi tauhid yang mensucikan jiwa mereka dari kesyirikan dan kekufuran.
Di dalam ayat Al-Quran diajarkan keimanan yang mensucikan jiwa mereka dari kekufuran. Di dalam Al-Quran dan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajarkan tentang akhlak yang mulia yang mensucikan mereka dari akhlak yang buruk. Nah, ini makna wa yuzakkihim, ya. Mentazkiyah jiwa-jiwa mereka. Ya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Itu sama maknanya, mengajarkan kepada mereka Alkitab, maksudnya Al-Quran, wal hikmata dan al-hadis. Al-hikmah maknanya, tafsirnya adalah al-hadis. Iya. Karena wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu berupa Al-Quran dan berupa hadis. Kata Nabi SAW, ala wa inni utitul kitaba wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah, telah diberikan kepadaku, ya, Alkitab, yaitu Al-Quran, dan yang semisalnya bersama Al-Quran. Apa yang semisal dengan Quran? Iya. Itu kalau dikatakan Al-Quran persis dengan hadis, tidak. Karena Al-Quran itu lafadznya, maknanya dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menyampaikan apa adanya, tidak menambahi, tidak mengurangi. Dan Al-Quran itu memiliki, ya, kekuatan i'jaz, mengalahkan dari segala macam bacaan, syair dan sebagainya. Dan itu berlaku sampai hari kiamat. Allah menantang, ya, kepada siapapun, ya, baik dari kalangan jin maupun manusia yang sanggup mendatangkan satu surah yang semisal dengan Al-Quran, saya tidak akan mampu. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mithli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah wa iddat lil kafirin. Di surah Al-Baqarah. Jadi Al-Quran i'jaz, memiliki kekuatan daya mengalahkan semua bacaan. Tidak akan bisa manusia maupun jin membuat yang semisal satu surah saja dalam Al-Quran. Tapi kalau hadis tidak demikian. Dan Al-Quran menjadi bacaan dalam sholat. Tapi kalau hadis tidak. Selain Al-Fatihah, ya, yang disyariatkan dibaca setelah membaca Al-Fatihah, yaitu surah-surah atau ayat dalam Al-Quran. Tidak boleh hadis Nabi, enggak boleh. Ada imam misalnya setelah baca Al-Fatihah waladdallin amin, kemudian dibaca man amana billahi wal yaumil akhir. Oh, ini hadis, bukan ayat Quran, ini hadis, enggak boleh. Tidak sah buat sholat. Terus apa yang semisal dengan Quran? Nah, semisal itu adalah sama-sama merupakan wahyu Allah. Itu. Makanya hadis juga wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Hanya saja lafadznya, kalimatnya diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga hadis itu, ya, hadis qudsi, walaupun disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Al-Hadis. Dan Al-Quran, hadis tidak bisa dipisahkan. Iya, harus selalu berdampingan, bergandengan. Makanya Nabi mengatakan dalam salah satu pesan terakhir beliau sebelum wafat, taraktu fikum amroini ma'ing tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballahi wa sunnati.
Aku tinggalkan dua perkara untuk kalian. Jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat untuk selamanya. Ya, dua perkara itu adalah kitabullah Al-Quran dan sunnahku, hadis-hadisku. Oleh karenanya sangat sesat apabila ada orang punya keyakinan bahwa dalam Islam cukup Quran saja, tidak usah hadis. Dan golongan ini sudah muncul sejak dulu ada. Yang mereka menyebutnya adalah kaum Quraniyun. Nah, kita menyebutnya ingkarul hadis, ingkarus sunnah. Mereka pakai Quran saja, tidak mau pakai hadis. Nah, ini keyakinan yang sesat dan aneh gitu kan. Dan mungkin sedikit kita bisa bantah bahwa mereka kalau berkeyakinan dalam beragama Islam cukup Quran saja, sesungguhnya mereka tidak konsekuen dengan kaidah mereka sendiri. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran sendiri itu disebutkan hadis. Bahwa pegangan hidup itu dan yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah Quran dan hadis. Itu tertera di dalam Al-Quran. Mana ayatnya? Di antaranya ini yang kita baca. Surah Ali Imran ayat 164. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Nah, mereka yang mengaku hanya berpegang dengan Quran saja, tidak konsekuen berpegang dengan Quran. Karena di dalam Al-Quran disebut al-hadis, yaitu dengan kalimat yang lain, yaitu al-hikmah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Jadi mereka sama dengan mencoret al-hikmah secara maknanya. Walaupun lafadznya masih ada, mereka menganggap kosong dari makna. Karena mereka tidak mau menganggap hadis. Padahal al-hikmah itu tafsirnya apa? Hadis Nabi SAW. Ya, begitu. Nah, ini tentang terutama orang-orang Arab dahulu yang mana Allah memberikan anugerah yang besar kepada mereka. Diutusnya Rasul dari kalangan mereka sendiri yang mengangkat harkat martabat derajat mereka di hadapan Allah, kemudian di hadapan dari peradaban manusia ketika itu. Yang ketika itu dalam catatan sejarah peradaban manusia, orang-orang Arab dikesampingkan, tidak dikenal, dianggapnya sebagai kaum barbar, kaum gurun pasir yang rendah peradabannya. Tapi setelah Allah angkat utus dari kalangan mereka sendiri, Rasulullah Muhammad SAW terangkat martabat mereka, bahkan di mata dunia. Sampai mereka mengalahkan dua negara adidaya di masa khilafah Umar bin Khattab, yaitu Persia dan Romawi. Ini dengan sebab Islam. Ya, dengan sebab Islam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ya. Padahal mereka dulu itu sebelumnya adalah benar-benar dalam kesesatan yang sangat nyata. Kemudian di ayat selanjutnya, ayat 165. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha. Qultum anna hadha. Qul huwa min indi anfusikum. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan mengapa kalian ini ketika ditimpa musibah, maksudnya dalam perang Uhud, musibah dalam perang Uhud, sekalipun belum jelas disebut kalah ya. Karena dalam perang Uhud itu tidak jelas siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi kaum muslimin menderita kerugian, ya artinya banyak para sahabat yang wafat.
gugur sebagai syuhada di perang Uhud. Dan sebagian yang hidup juga mengalami luka-luka. Termasuk bahkan Rasulullah Muhammad SAW sendiri mengalami luka yang cukup parah di wajah, di bagian wajah beliau. Ya. Mengapa kalian itu ketika ditimpa musibah dalam perang Uhud merasa heran, padahal kalian telah menimpakan musibah 2 kali lipat kepada musuh-musuh kalian pada perang Badar, pada perang sebelumnya. Ya. Kalian berkata, dari mana datangnya musibah ini? Katakanlah, itu dari kesalahan diri kalian sendiri. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah menyatakan qul huwa min indi anfusikum. Jadi kalau berkaitan dengan kesalahan, nah, itu jangan dinisbatkan kepada Allah. Kesalahan hamba, dosa, maksiat, etika, adab, jangan dinisbatkan kepada Allah, jangan dinisbatkan kepada takdir Allah. Tapi nisbatkan kepada para pelaku dosa. Adab-adabnya seperti itu. Supaya tidak menjadi pembenaran dari kesalahannya, sehingga tidak mau bertaubat. Iya. Walaupun kita bicara hakikat, ya semua hakikatnya takdir Allah. Tapi kalau bicara kesalahan, adab, perkataan hamba atau di dalam hatinya hamba ini mengakui kesalahannya. Jangan disandarkan kepada takdir. Iya. Jadi misalnya orang habis berbuat maksiat lalu mengatakan, nah ini kan sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi dia tidak mau bertaubat kalau begitu. Ada riwayat kan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia menangkap seorang pencuri. Dan mencuri dalam harta yang memang sudah masuk nisab sehingga hadnya itu dipotong tangannya. Maka ketika si pencuri ini diadili di hadapan Umar, si pencuri ini beralibi dengan takdir. Wahai Amirul Mukminin, jangan engkau salahkan saya dan menghukum saya. Ini saya mencuri, sudah takdir Allah. Akankah engkau ini menyalahkan takdir Allah? Ya. Jadi kalau dengan kata lain, kalau mau menyalahkan, salahkan saja yang mentakdirkan. Siapa? Allah. Maka Umar bin Khattab tidak banyak bicara, ya dia mengatakan, kalau begitu saya akan potong tanganmu sebagai hukuman bagimu, dan ini merupakan takdir Allah juga. Ya nggak bisa bicara lagi. Ya, jadi itu adab, dan ini dibahas di kitab para ulama ahli sunnah dalam pembahasan takdir. Kalau masalah dosa kesalahan ya kembalikan kepada dirinya, pelakunya gitu, supaya dia itu mengakui kesalahan, al-i'tiraf bidunub, dan beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala serta memperbaiki dirinya. Itu. Nanti kalau disandarkan kepada takdir Allah, akhirnya dia tidak merasa bersalah. Dan kemudian dia tidak mau bertaubat. Dan dia menolak untuk mendapatkan hukuman di dunia. Nah ini. Makanya termasuk juga dalilnya adalah ini, dalam ayat ini tentang kenapa kami ini mendapatkan musibah. Ya kata Allah, qul huwa min indi anfusikum, salahmu sendiri. Ya terutama pasukan pemanah yang sudah ditempatkan oleh Rasulullah SAW di sebuah bukit yang pendek, ya, yang dekat dengan Uhud, yang sekarang disebut Bukit Rumat. Ya. Mereka tidak disiplin mematuhi pesan dari Nabi SAW. Padahal juga komandannya sudah mengingatkan, jangan kalian beranjak pergi dari posisi ini, walaupun pasukan muslimin mendapatkan kemenangan sebelum mendapatkan instruksi dari Rasulullah SAW. Nah mereka segera turun dari bukit tersebut mengambil ghanimah. Nah akhirnya ini kesempatan yang baik bagi musuh. Pasukan berkuda terutama yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Ikrimah memutar balik
mengelilingi Uhud dan menghantam kaum muslimin dari arah belakang. Kocar-kacir kaum muslimin dan banyak yang wafat. Banyak yang terluka. Nah, itu Allah mengatakan itu dari kesalahanmu sendiri. Nah, itulah akibat tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menjadi suatu kaidah secara umum ya, siapa dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak mengikuti aturan Rasulullah, baik memang bermaksiat atau melakukan bid'ah, itu lebih parah lagi. Itu sama, namanya tidak taat kepada Rasulullah. Maka akan ditimpa musibah di dunia, di akhirat, atau mungkin salah satu dari keduanya. Ya, makanya Allah mengatakan di ayat yang lain, falyahdharil ladzina ya yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au adzabun adzim. Maka hendaknya merasa takut orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah SAW bahwa akan ditimpa kepada mereka fitnah atau azab yang besar. Jadi perintah untuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan bermaksiat ataupun mengikuti perkara yang bukan dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istilahnya bid'ah. Karena pasti nanti akan ditimpa musibah atau siksaan. Ya, kita bisa melihatlah kenyataan ketika sebagian kaum muslimin tidak disiplin mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, malah memunculkan bid'ah, apa yang terjadi? Nah, ini manusia beribadah ini aneh gitu. Ada zikir jama'i ya, berjoget-joget, teriak-teriak. Ada zikir jama'i, harusnya zikir itu kan menjadi sebab setan itu lari, ketakut karena berlindung kepada Allah. Ini malah yang zikirnya kesurupan. Jadi ketika umat Nabi SAW tidak disiplin mengikuti aturan sunnah Rasulullah, akan terjadi musibah pasti. Sudah ada contohnya dalam perang Uhud. Kenapa terjadi musibah? Ya karena tidak disiplin mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ala kulli syai'in qadir, ya Allah Maha mampu untuk menjadikan segala kejadian terjadi di alam semesta ini. Apalagi hanya kepada sebagian kecil orang saja. Jadi ini demikian adabnya ya. Kalau masalah kesalahan ya sandarkan kepada diri sendiri supaya mengakui kesalahan itu. Kemudian di ayat selanjutnya Allah menyebutkan hakikat. Ini malah hakikatnya ya. Kalau bicara hakikat di surah Ali Imran selanjutnya ayat 166. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'ani fa bi idznillah wa liya'lamal mu'minina. Dan apa yang menimpa kalian ketika terjadi pertemuan, maksudnya pertempuran antara dua pasukan, pasukan musyrikin dan mukminin, adalah dengan izin Allah. Dan supaya Allah menguji siapa orang-orang yang benar-benar beriman. Ya, dalam peristiwa perang Uhud. Ya, sebelum terjadi peperangan sudah kelihatan orang-orang munafik. Mereka enggan untuk berperang menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan dari kota Madinah menuju Uhud sudah mengundurkan diri.
yang diprakarsai oleh tokoh munafik di Madinah, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan ikutlah bersamanya sekitar 300-an prajurit. Sehingga pasukan Rasulullah berkurang sepertiganya. Yang tadinya 1.000 menjadi 700. Sudah kelihatan di situ. Dengan adanya peperangan ya dalam perang Uhud tersebut itu. Dan masih dilanjutkan ayat tersebut ya, maknanya di ayat selanjutnya, ayat 167. Waliya'lamal ladzina nafaqu, dan untuk menguji orang-orang yang munafik. Ya, orang munafik itu ya perlu diuji kebenaran imannya itu, kekuatan imannya itu seperti apa. Dengan adanya musibah-musibah, dengan adanya perkara-perkara yang berat. Karena dengan tanpa hal seperti ini sulit ya untuk bisa menyaring orang-orang yang mukmin yang benar imannya dengan yang dusta imannya atau munafik. Ya, ini diantaranya ya, secara umum adanya kesulitan musibah itu hikmahnya untuk menguji. Seperti ya pertemanan saja itu yang benar-benar teman itu teruji kalau salah satu temannya sedang susah, apakah masih setia ataukah meninggalkannya. Suami istri juga begitu. Kesetiaan istri pada suami itu, kalau suaminya sedang hidup sejahtera, Allah jinawi, nah itu belum teruji. Berlimpah harta ya belum teruji, tapi di saat suaminya jatuh, bangkrut usahanya misalnya, pailit ya, hidupnya susah, apalagi kalau ditimpa sakit yang berat, wah itu lebih berat lagi. Akan teruji sejauh mana kesetiaannya. Jadi dengan hal-hal yang sulit ini ya ada hikmahnya, menguji benarkah atau dustakah pengakuan-pengakuan. Sebagaimana orang-orang munafik mengakunya beriman. Nah, maka diuji oleh Allah dengan adanya hal yang berat, yang tidak menyenangkan, yaitu perintah untuk berangkat jihad dalam perang Uhud. Gitu. Nah, akhirnya kelihatan sudah nampak orang-orang munafik. Yeah. Wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u qalu law na'lamu qitalan lan lattaba'nakum. Gitu. Hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Gitu. Kepada mereka dikatakan, kemarilah berperang di jalan Allah atau pertahankan dirimu sendiri. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui bagaimana berperang, tentulah kami mengikuti kalian. Ini maksudnya hanya beralibi saja. Ya. Dan mencemooh Nabi dan para sahabat sebagai orang-orang yang tidak pandai mengatur strategi perang. Maka mereka mengatakan seandainya benar-benar kalian perang, kami akan ikut, gitu kan. Padahal kan sudah jelas Nabi dan para sahabat sudah berazam, bertekad bulat untuk berperang menyongsong datangnya musuh kaum musyrikin dari Makkah di Bukit Uhud itu. Jadi itu hanya alasan-alasan saja untuk mereka tidak mau disalahkan, karena mereka tidak ikut beserta Nabi SAW dalam perang Uhud. Gitu. Kemudian ya Allah mengatakan hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekufuran daripada keimanan. Sudah terbukti mereka tidak lulus dengan ujian beratnya peperangan gitu.
Yaquluna bi afwahim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Isi hatinya tidak mau berperang. Oh, mereka kufur. Buat apa gitu, ikut berperang? Tapi lisan mereka bersilat lidah. Seakan-akan mereka itu orang-orang yang bersedia untuk ikut berperang. Jadi tidak sesuai antara mulutnya dengan hati mereka. Itulah orang-orang munafik. Ya, wallahu a'lamu bima yaktumun, dan Allah telah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Ya. Kemudian alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma kutilu. Di ayat selanjutnya, ayat 168, mereka itu adalah orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, dan mereka tidak ikut pergi berperang, sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak akan terbunuh. Itu. Nah, yang ikut bersama Nabi SAW dan para sahabat yang lain, akhirnya ada sebagian yang terbunuh. Maka orang munafik lagi-lagi mereka ya mengatakan kalimat yang menunjukkan ya kemunafikannya. Seandainya mereka itu mengikuti kami, nggak ikut berperang, tidak akan terbunuh tentunya. Nah, jadi kalau sudah kejadian begitu, baru mereka seakan-akan orang yang pintar gitu ya. Ya. Maka Allah mengatakan qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah, coba cegah kematian itu dari dirimu jika kamu orang-orang yang benar. Artinya kematian itu kan bukan karena perang, tapi memang sudah waktunya mati. Sebabnya orang munafik misalnya tidak pernah ikut perang, pasti ujung-ujungnya mati juga. Karena sudah mencapai ajalnya. Iya. Jadi kematian bukan karena sebab ya peperangan, tapi kematian itu karena memang hanya satu sebab, yaitu sudah ajalnya, takdirnya. Seandainya orang tidak ikut berperang, kalau sudah waktunya mati ya pasti mati di rumahnya. Berapa banyak orang kaum mukminin yang ingin mati dalam peperangan, ternyata matinya bukan dalam peperangan. Contohnya sahabat Khalid bin Walid, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, itu panglima-panglima perang kaum muslimin, dan mendambakan mati syahid dalam peperangan. Ternyata mereka wafatnya di atas tempat pembaringan mereka disebabkan ya memang sudah ajalnya, sebab dohirnya ya karena sakit. Tapi itu sudah merupakan ajalnya di situ. Jadi Allah membantah dengan bantahan yang telak ya, bahwa orang munafik itu mengatakan kematian ini karena peperangan, disalahkan perangnya, disalahkan jihadnya. Padahal itu bukan karena peperangan, tapi karena sudah merupakan ajalnya. Dan seandainya yang mati itu dia jihadnya benar, niatnya ikhlas, maka itu adalah suatu keistimewaan yang luar biasa, karena matinya mati syahid. Toh semua orang juga pasti mati, tapi belum tentu mati syahid. Iya. Makanya di kelanjutan ayat, nah ayat selanjutnya ini menyebutkan tentang keutamaan orang yang mati syahid. Kemudian selanjutnya 3 ayat menyebutkan tentang keistimewaan orang-orang yang mati syahid. Terutama mati syahid yang paling tinggi itu syahid dalam peperangan, membela agama Allah. Karena
ada beberapa sebab seseorang itu disebut mati syahid. Seperti seorang mukmin yang meninggal karena terbakar atau tertimpa reruntuhan atau terkena penyakit taun, atau seorang wanita yang melahirkan kemudian wafat disebabkan karena melahirkannya. Itu mati syahid. Tapi mati syahid yang paling tinggi derajatnya ya mati syahid yang terbunuh dalam peperangan membela agama Allah. Seperti yang disebutkan dalam ayat-ayat ini. Mulai dari ayat 169 sampai 171. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yastabshiruna bi ni'matin min Allahi wa fadl wa anna Allaha la yudhi'u ajral mu'minin. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu adalah mati. Maksudnya sirna, ya, hilang gitu. Sebenarnya mereka tetap hidup di sisi Tuhannya mendapatkan rezeki. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka dari para mujahidin. Bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah dan sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Orang yang mati syahid di jalan Allah itu ya hidup di sisi Allah dan mendapatkan rizki. Itu diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir menukil riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW yang kurang lebih adalah orang yang mati syahid ya, itu rohnya ada di tembolok-tembolok burung-burung hijau. Iya. Di mana burung-burung hijau ini mereka memiliki sarang-sarang yang bergantungan di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian burung-burung hijau itu yang pada tembolok-tembolok mereka ada roh-roh orang yang mati syahid berkeliling ke sorga. Masuk sorga dan berkeliling menyaksikan keindahannya, pesonanya, memakan sebagian makanannya, meminum sebagian minumannya, melihat sungai-sungai sorga dan apa saja yang ada di sorga. Itulah ya tafsir dari ya jangan kalian menyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Ini keistimewaan. Sebelum mereka dimasukkan ke dalam sorga, di alam barzahnya itu seperti itu. Yang tidak dialami oleh selain yang mati syahid. Roh-roh mereka diletakkan di tembolok-tembolok burung-burung hijau dan burung-burung itu diperkenankan oleh Allah untuk berkeliling kemana saja yang dia inginkan di dalam sorga. Itulah. Adapun penjelasan lebih rincinya wallahu alam ini karena berkaitan dengan hal yang gaib. Hanya sekilas saja begitu dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang intinya ini tentu sesuatu yang luar biasa yang sangat menyenangkan. Itulah. Dan arsy Allah itu kan ada di atas langit yang ketujuh. Sedangkan sorga itu ada di atas langit yang ketujuh. Sebagaimana Allah berfirman di surah An-Najm ayat 13 sampai 15. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Dan sungguh Nabi Muhammad SAW melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya pada kali yang sekian, pada kali yang lain. Karena beberapa kali Nabi melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Ketika Jibril berada di sisi Sidratul Muntaha, sebuah pohon yang besar yang indah di atas langit yang ketujuh yang pernah didatangi oleh Nabi dalam peristiwa Mi'raj. Ya.
Indaha, di sisi lagi Sidratul Muntaha, Jannatul Ma'wa, sorga al-ma'wa, sorga sebagai tempat tinggal abadi. Berarti kesimpulannya sorga ada di atas langit yang ketujuh. Sementara roh-roh orang yang mati syahid ada di tembolok-tembolok burung-burung hijau yang sarangnya bergantung di arsy Allah, dan arsy Allah ada di atas langit yang ketujuh. Maka mereka didekatkan dengan surga Allah Subhanahu wa taala dan diperkenankan masuk berkeliling di dalamnya. Begitu gambarannya secara sederhana tentang roh-roh orang yang mati syahid, sebelum tentu nantinya juga di akhirat Allah akan masukkan ke dalam surga dan mereka menetap selama-lamanya di dalamnya. Samping itu juga lebih banyak lagi disebutkan keutamaan orang yang mati syahid. Di antaranya disebutkan dalam hadis riwayat Sa'id bin Mansur dan Baihaqi yang dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, di mana Nabi SAW bersabda yang artinya sesungguhnya para syuhada itu mendapatkan 6 kemuliaan di sisi Allah, yaitu Allah akan mengampuninya pada waktu darahnya keluar pertama kali dari tubuhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, diperlihatkan untuknya tempat duduknya di sorga. Yang kedua. Yang ketiga, diberi hiasan dengan perhiasan iman. Yang ketiga. Yang keempat, dinikahkan dengan 72 bidadari dari sorga. Yang kelima, diselamatkan dari siksa kubur dan mendapatkan keamanan dari ketakutan yang besar di padang mahsyar. Yang keenam, dipakaikan baginya mahkota kerendahan hati yang sebutir mutiaranya lebih baik dari dunia seisinya. Dan yang ketujuh, yang terakhir, diperkenankan dia menyampaikan syafaat kepada 70 keluarganya. Kepada 70 keluarganya, kerabatnya yang mukmin. Nah, itu kemuliaan orang yang mati syahid. Jadi orang munafik mengatakan, kasihan tuh itu. Orang yang tidak mentaati kami ini ikut bersama Muhammad dan teman-temannya mati di perang Uhud. Kasihan. Padahal kenapa dikatakan kasihan? Mereka justru istimewa sekali. Justru kasihan itu yang tidak mati syahid, kasihan. Apalagi yang tidak ikut berperang. Karena ini mati syahid adalah mati yang terbaik yang Allah istimewakan seperti itu. Iya. Ya, mudah-mudahanlah kalaupun memang takdirnya nanti ada jihad dalam membela agama Allah yang sifatnya mengangkat senjata, ya. Semoga dengan ilmu ini kita tidak ada rasa takut, ya. Ketika nanti dipanggil untuk berjihad karena ketakutan mati, ya, padahal kita semua pasti mati. Justru mati syahid itulah mati yang terbaik dengan keutamaan seperti itu. Demikian, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.